Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus sindrom pernapasan akut berat 2 atau SARS-CoV-2. Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020. Ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat sebagai provinsi paling terpapar virus corona di Indonesia. Sampai tanggal 20 November 2020, Indonesia telah melaporkan 488.310 kasus positif, menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia, dengan 15.678 kematian. Sementara itu, diumumkan 410.552 orang telah sembuh, menyisakan 62.080 kasus yang sedang dirawat. Dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia ini, apa saja sih kebijakan pemerintah terkait wabah COVID-19? Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Kemudian pada tanggal 3 April 2020, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang perubahan postur rincian dan APBN tahun 2020. Perpres ini merupakan tindak lanjut dari Perpu Nomor 1 Tahun 2020. Berikut kebijakan pemerintah dalam berbagai bidang. Yang pertama, dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan pembelian alat-alat kesehatan yang dibutuhkan, seperti tes kit, regen, ventilator, hand sanitizer, dan lain-lain sesuai Kementerian Kesehatan. Dalam bidang kesehatan sendiri, masih banyak kebijakan pemerintah. Bisa dilihat. Kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, yaitu adanya dukungan logistik sembako dan kebutuhan pokok 25 triliun. Kemudian ada pembebasan biaya listrik selama 3 bulan bagi pelanggan listrik yang telah ditentukan. Masih banyak lagi kebijakan dalam bidang sosial seperti yang di samping saya. Dalam bidang hukum, Kementerian Hukum dan HAM telah membebaskan 22.158 orang narapidana dan anak. Sebanyak 15.477 orang diantaranya keluar penjara melalui program asimilasi.
sementara 6.681 orang lainnya melalui program hak integrasi. Penanggulangan wabah berdasar ilmu hadis. Nabi Muhammad SAW mengingatkan umatnya untuk selalu menjaga kebersihan dengan tidak mengotori lingkungan sekitar dengan cara berdiam diri. Rasulullah SAW bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid. Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk isolasi bagi yang sedang sakit agar penyakitnya tidak menular. Hal ini sebagaimana hadis, janganlah yang sakit dicampur baurkan dengan yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Berikut hadis yang dijadikan kaidah fikih, berbunyi, tidak boleh berbuat mudorot dan hal yang menimbulkan mudorot. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hambal dari Abdullah Ibnu Abbas. Di sini dijelaskan mengenai jauhi kerumunan dengan melakukan jaga jarak, misalnya sholat berjamaah di masjid boleh diganti di rumah guna menghindari wabah penyakit. Hadis tersebut dijadikan pedoman untuk menghindari mudarat yang lebih besar. Nabi Muhammad SAW juga sangat mendorong umatnya untuk mematuhi praktik higienis, seperti yang dijelaskan pada hadis riwayat Abu Daud, yang berbunyi, barang siapa tertidur dan tangannya terdapat lemak atau kotoran bekas makanan, dan dia belum mencucinya, lalu dia tertimpa oleh sesuatu, janganlah dia mencela, melainkan dirinya sendiri. Melihat kasus COVID-19 di Indonesia yang semakin hari terus meningkat, seharusnya pemerintah membuat kebijakan yang lebih tegas dalam penanganan penyebaran virus corona yang setidaknya bisa mengurangi penyebarannya. Misalnya, upaya pemerintah dengan mempercepat uji spesimen virus corona dan menyampaikan hasilnya sesegera mungkin jika ditemukan kasus positif COVID-19 baru. Dan seperti yang dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga kebersihan, serta tidak lupa berdoa agar kita terhindar dari penyebaran COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.